Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan Erina di program Sudut Pandang. Pastinya hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Satu informasi yang sangat inspiratif dan pastinya menginspirasi untuk kita semua. Ya, pemirsa, hari ini ya saya kedatangan salah satu narasumber yang cantik banget ya. Kayaknya tidak asing ya untuk mungkin yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi ya. Ya, ini adalah komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru terpilih ya. Iya, kita ingin mengenal beliau ya, siapa kira-kira? Saya akan menyapa untuk Anda semuanya. Halo Mbak Ona. Halo Mbak Erina. Iya, selamat datang di Studio TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sudah diundang. Iya, selamat ya Mbak Ona. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, satu-satunya perempuan ya di KI. Ya. Iya, luar biasa. Iya. Iya, Mbak Ona ini baru berapa lama dilantik ini? Kita dilantik 26 Februari kemarin. 26 Februari, Iya. Baru banget. Baru banget, Kamis kemarin ya. Jadi untuk menuju hari kemenangan itu memang prosesnya sangat panjang sekali kemarin ya. Start sekitar di bulan September. Kita mulai berproses dan konon informasinya ada sekitar 160-an pendaftar saat itu. 160. Wow. Dan kalau dilihat dari komposisi jumlah peserta perempuannya ada sekitar 20-an ya kalau tidak salah. Jadi ya alhamdulillah sepanjang mengikuti tahapan ini, setiap tahapan yang saya lalui ya semuanya ada tantangannya ya. Kita dari tes CAT, administrasi dulu CAT, terus tes apa namanya psikotes, kesehatan, banyak banget. Jadi semuanya dilewati prosesnya ya? Yes ya, alhamdulillah, dan saya bisa membuktikan begitu ya, dengan proses yang sama, syarat yang sama, soal yang sama, kita bisa bersaing dengan peserta-peserta yang lain. Gitu. Tapi ngomong-ngomong dulu nih Mbak Ona ya, sebelum masuk ke sini, apakah memang dari kecil bercita-cita untuk masuk ke dunia yang Iya. Jadi sebelumnya saya kan di Komisi Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya. Oke, KPID ya. KPID NTB, alhamdulillah selama 2 periode diberikan amanah. Iya. 2 periode. Ya, jadi kalau bicara soal passion memang bidang saya di sini gitu ya. Dari kecil memang suka dengerin radio, suka nonton TV gitu kan. Dan almarhum ayahanda saya juga seorang aktivis ya. Jadi di zaman itu ketika dia punya tulisan atau gagasan kemudian disiarkan di lembaga penyiaran tuh senangnya bukan main. Dan saya melihat bahwa peran dari lembaga penyiaran itu saat itu sangat besar dan strategis dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan masyarakat. Nah, jadi akhirnya selepas SMA saya mencoba untuk bergelut di bidang broadcasting. Saat itu menjadi penyiar. Penyiar dulu, terus tidak lama menjadi penyiar saya tertarik di sebagai tim produksi gitu ya. Jadi saya juga mengerjakan semuanya saat itu ya, menjadi account eksekutif ya, jadi artinya menjadi marketing. Kemudian dealing dengan klien-klien untuk mendapatkan pengiklan, nah, kemudian memproduksi iklannya, mengisi suaranya, mengonsep, membuat program, menjual program gitu ya. Semuanya kita dituntut harus multi talent saat itu kan. Dan itu saya lakukan saat saya masih di bangku kuliah gitu. Oh iya, kuliah, pas di bangku kuliah. Ya. Terus kuliahnya itu memang di bidang komunikasi informasi? Di program sarjananya enggak. Enggak ya? Justru jauh sekali ya, bidang saya. Program studi saya fisika, Fakultas MIPA gitu. Jadi ya, tapi saya bangga ya, walaupun mungkin di S1 saat ini yang paling banyak saya gunakan adalah pasca sarjananya. Jadi tahun 2018 saya mengambil S2 Komunikasi Penyiaran Islam untuk menguatkan keilmuan dan teori di bidang komunikasi ini. Ya. Jadi gelarnya ya SSI, Sarjana Sains,
magisternya magister sosial, jadi sains Iya. dan sosial gitu. Iya, Iya. setelah bergabung di KPID. KPID, kemudian juga sekarang ada di KI, itu apa yang bisa Mbak Ona itu lihat terkait dengan perkembangan sistem informasi kita ya di khususnya dulu mungkin di secara global aja dulu kita lihat ya, terus dari konteks ke NTB-annya juga seperti apa gitu, karena Iya. kita ini kan ada di NTB gitu Mbak Ona. Betul, ya. betul, betul. Iya. Jadi KPID NTB dan KI NTB ini lingkupnya seluruh NTB ya. KPID itu lembaga yang mengawasi siaran media-media konvensional yang berbasis frekuensi ya. Jadi belum pada media yang ya katakanlah media digital seperti YouTube, TikTok, medsos dan lain sebagainya, memang KPID belum mengawasi ke situ. Ya. Jadi hanya televisi dan radio. Radio yang berfrekuensi ya. Jadi irisan dari tugas KPID dan KI ini sangat erat gitu ya. Artinya KPID itu menjaga kualitas informasi yang disampaikan di lembaga penyiaran, dan Komisi Informasi itu mengawal dan melaksanakan keterbukaannya. Iya. Jadi saya kira dengan pengalaman saya selama 2 periode sebagai komisioner KPID, mengawasi konten penyiaran di NTB, kemudian juga aktif dalam memberikan literasi media kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memilih dan memilah informasi. Jangan sampai informasi yang saat ini kita rasakan kan sedetik saja sudah banyak sekali ya informasi, dan itu berpotensi hoax, berpotensi ada ujaran kebencian dan lain sebagainya, dan bisa menyesatkan. Jadi prinsip dari informasi publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu adalah informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Jadi spiritnya sama, yaitu di pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Jadi berbunyi siapapun bisa memperoleh, mengolah, menerima informasi untuk mengembangkan dirinya dan lingkungan sosialnya melalui berbagai saluran yang ada. Seperti itu. Jadi saya hanya pindah kamar saja ya di sini. Kalau dibilang di KPID itu ya lembaga yang mengurusi terkait dengan lembaga frekuensi gitu ya. Sekarang ini naik konten lagi ya, berarti ya naik. Apakah bisa keterbukaan informasi di badan-badan publik? Di badan-badan publik ya. Jadi kalau definisi badan publik itu sendiri adalah institusi atau lembaga seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif atau badan publik lainnya, sepanjang sebagian atau seluruh penggunaan anggarannya itu berasal dari APBN, APBD, bisa juga dari sumbangan masyarakat dan juga sumbangan luar negeri, termasuk juga organisasi non pemerintah. Ya pokoknya selama dia menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari rakyat, masyarakat boleh mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi publik di dalam badan publik tersebut. Ya, Mbak Ona, ini kadang kan kita sekarang ini di era digitalisasi ya, seperti tadi katanya Mbak Ona itu ada informasi ujaran-ujaran kebencian, juga misalnya yang hoax itu larinya ke sana gitu ya. Bisa dikatakan memang saat ini masyarakat itu bisa dikatakan mereka tidak memiliki sekat lagi gitu ya. Betul. Karena ada di genggaman gitu ya informasi itu. Jadi bisa dikatakan ini pisau bermata dua gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan lembaga atau institusi yang mungkin ya memang saat ini Mbak Ona ada di sana gitu ya, memiliki tugas dan fungsi pokok ya untuk mengawal ini informasi-informasi publik yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, saya jadi kadang kalau melihat informasi-informasi gitu ya. Jadi keterbukaan informasi publik itu memang sangat penting ya. Terus menurut Mbak Ona itu transparansi kemudian akuntabilitasnya seperti apa sebenarnya informasi itu? Iya. Jadi sebenarnya tanpa diminta pun sebuah badan publik itu harus menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Hanya saja
sebagian badan publik itu persepsinya kadang-kadang masih keliru ya. Artinya kita nih terbuka, kita memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi yang dikhawatirkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu justru menjadi alat untuk menyerang balik badan publik tersebut. Gitu. Oke, iya. Nah, ini pernah sempat terjadi beberapa minggu lalu di Lombok Tengah ya. Iya. Jadi ada informasi dana hibah yang diberikan kepada pemohon informasi, dan itu di-share di mana-mana, dipotong gitu ya, seolah-olah hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut hanya untuk ormas tertentu gitu, sekolah-sekolah atau lembaga yang berafiliasi di ormas tertentu. Nah, jadi menurut saya sekali lagi informasi publik itu adalah hak masyarakat ya. Jadi wajib diberikan kepada masyarakat, diminta atau tidak diminta. Ya itu tadi, cuma persepsinya seperti itu. Dikhawatirkan akan menjadi bumerang. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi ya, hadis Nabi bahwa kulil haq walau kana murron gitu ya. Katakanlah kebenaran itu walau itu pahit gitu. Betul ya. Sekali. Ya, jadi yang dimaksud keterbukaan informasi itu, terbuka itu kan bukan berarti telanjang gitu. Betul, maaf ya. Ada sekat-sekatnya ya. Terbuka tuh bukan berarti ya, artinya lebih nama lainnya adalah transparan. Ya. Transparan. Jadi misalnya Mbak Irina punya toko gitu ya, terbuka, tapi masih ada tirai yang membatasi. Jadi kita bisa lihat, oh di situ ada kursi, di situ ada meja dan lain sebagainya. Tapi ada 10% informasi yang harus ditutup atau tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi 90% informasi di badan publik itu adalah informasi publik, 10%-nya adalah informasi yang dikecualikan. Gitu, dikecualikan. Ya, jadi keterbukaan itu maksudnya adalah kita bisa mengakses informasi itu secara terbuka tanpa adanya biaya, tanpa kita harus effort untuk login dulu atau masukin password dulu. Ya harus tersedia semuanya minimal di dalam website badan publik. Gitu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan keterbukaan informasi yang memang harus diberikan kepada masyarakat, karena untuk mengolah, menghasilkan sebuah informasi publik itu kan menggunakan anggaran negara, anggaran daerah yang bersumber dari rakyat, seperti itu. Iya. Nah, terus kira-kira menurut Mbak Una ini bagaimana ya cara pemerintah untuk dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik ini sehingga masyarakat itu lebih mudah mengaksesnya ya, apalagi di era digitalisasi, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Sekarang ini kan bisa dikatakan masyarakat mudah sekali terprovokasi ya, Mbak Una ya, sehingga mungkin kita juga yang kadang membaca terus atau mencoba untuk berkomentar kan harus hati-hati juga gitu kan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin notabene-nya itu menurut sebagian orang ini mah sudah jelas, namun dari masyarakat mengatakan ternyata ada ditutupi gitu. Nah, seperti apa sebenarnya? Oke, jadi informasi yang saya sampaikan tadi, informasi di dalam badan publik itu kan 90% harus terbuka. 10% yang tertutup itu atau dikecualikan itu ada 3 ya. Oke, ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah informasi terkait dengan rahasia negara. Kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diklasterisasi rahasia negara itu. Kalau nggak salah di pasal A, C, D, E, F, I ya. Jadi yang berkaitan tentang intelijen, kemudian tentang pertahanan dan keamanan, berapa kemampuan pertahanan dan keamanan kita, persenjataan kita, itu adalah informasi yang dikecualikan. Terus, kemudian informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan di badan peradilan kita, ya, dan yang berikutnya adalah informasi rahasia bisnis. Gitu. Rahasia bisnis. Iya, rahasia bisnis juga menjadi informasi yang dikecualikan. Iya, dan rahasia pribadi. Itu termasuk ya rahasia misalnya pribadi. Tentang riwayat kesehatan seseorang, tentang wasiat seseorang. Seperti itu. Jadi ada 3 yang harus yang itu dikategorikan informasi yang dikecualikan di pasal 17. Itu selebihnya adalah informasi publik yang memang harus mudah diakses oleh publik ya, dengan prinsip
cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Iya. Jadi fungsi KI di sini kalau misalnya masyarakat itu terhambat memperoleh informasi, dia bisa mengadu ke Komisi Informasi. Ada mekanismenya. Oke Mbak, sebentar kita tahan dulu ya. Oke, ini juga kita berharap ya masyarakat teredukasi ya terkait dengan keberadaan institusi atau lembaga Komisi Informasi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, pemirsa tetap di Sudut Pandang karena setelah yang satu ini saya akan kembali. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menemani Anda pemirsa dalam inspirasi kita. Aktivitas keseharian dan wawancara mendalam dengan tokoh inspiratif dari Nusa Tenggara Barat. TB ini yang berhasil lolos ke New York. Kemudian mengantar kami kemana-mana. Tapi di balik masalah ada potensi. Inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Tapi dengan desa yang sama. Perluas pengetahuanmu dan temukan topik-topik seru serta fakta-fakta unik yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Di sini juga untuk mempromosikan bagaimana sih songket. Jangan lewatkan What Tahu. Setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Wajib tahu. What tahu? Baik, pemirsa, keberadaan Komisi Informasi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena seperti tadi katanya Mbak Ona ya, selaku komisioner ya, salah satu komisioner Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, itu informasi sebenarnya bisa diakses ya, tentu dengan cara-cara yang benar. Ada alur dan ada mekanismenya. Tentu kita ingin tahu juga ya, pemirsa, bagaimana sebenarnya alur atau mekanisme mendapatkan informasi. Jadi sudah ada aturannya. Ya, kita ingin tahu juga, mungkin Mbak Ona bisa ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya alur dan mekanismenya agar masyarakat itu bisa mudah mengakses tapi dengan aturan yang telah ada gitu ya. Iya. Ya, jadi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 ini mengatur mekanisme tentang tata cara memperoleh informasi publik ya. Jadi di dalam undang-undang ini ada amanat untuk setiap badan publik itu membentuk PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. TVRI juga punya. Iya. Jadi PPID ini yang bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat, gitu. Dengan atasannya, ada atasannya. Atasan PPID itu biasanya adalah pejabat tinggi di struktural tersebut. Misalnya di OPD adalah kepala dinas. Kepala dinas. Kalau pemerintah daerah sekdanya, gitu. Nah,
Jadi masyarakat pengen tahu nih misalnya saya punya sertifikat tanah, informasinya double nih. Nah, terus saya pengen tahu bagaimana sih kejelasannya, maka saya bertanya kepada BPN. Misalnya BPN harus memberikan kepastian dan informasi. Ini benar nggak saya punya sertifikat double gitu. Bertanyalah kepada BPN, kepada PPID-nya. Nah, apakah memang kita membeli tanah di atas tanah orang atau mungkin badan publiknya nih yang bermain gitu kan. Karena kan kalau mau menerbitkan sertifikat tanah itu kan ada riwayatnya ya, mulai dari RT, lurah dan lain sebagainya. Jadi BPN harus menjelaskan, itu contohnya gitu. Nah, ketika masyarakat sudah meminta informasi tersebut dalam waktu secepat-cepatnya, yaitu maksimal 10 hari badan publik harus menjawab. 10 hari ya? 10 hari, ya. Badan publik ini. Ya, jadi tapi kalau misalnya badan publik tersebut masih membutuhkan waktu untuk menghimpun informasi itu, dia bisa menginformasikan kepada pemohon untuk diberikan tambahan waktu 7 hari. Ya, tapi kalau dia tidak menginformasikan, yang berlaku adalah 10 hari. Gitu. Nah, jadi rumusnya 10, 30, 14. 10, 30, 14. Itu apa maksudnya? 10 hari itu waktu badan publik untuk menjawab permintaan informasi. Kemudian kalau informasinya tidak diberikan atau tidak sesuai dengan apa yang diminta informasi A dikasihnya B gitu ya. Maka dia bisa mengajukan keberatan dalam 30 hari itu kepada atasan PPID. Berarti kalau BPN ya kepala badannya ya atau misalnya di OPD Dikbud ya kepala dinasnya. Ya, kita mengajukan keberatan ke atasan PPID, ini bukan ini informasi yang saya maksud atau mungkin tidak dijawab gitu loh oleh badan publik itu, maka dalam waktu 14 hari dia bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Mengajukan sengketa? Iya, bahwa informasi yang saya minta tidak diberikan. Atau ternyata informasi yang saya berikan dinyatakan dikecualikan oleh badan publik tersebut. Tidak boleh diberikan, ditutup informasinya, dirahasiakan. Jadi nanti tugasnya KI adalah menerima, kemudian memanggil dan memutus sengketa informasi. Itu kita akan panggil. Kita akan panggil kedua belah pihak ya. Jadi dalam menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi itu punya 2 metode ya. Yaitu metode mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Jadi kita menggunakan mekanisme peradilan ya. Jadi KI ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk memutus sengketa informasi. Memutus sengketa untuk informasi. Artinya di sana ada sidang-sidang. Ada sidang. Ya? Nah, kami disebut majelis komisioner. Majelis komisioner. Tuh kan terbuka dong informasinya gitu kan. Jadi kita panggil, kenapa tidak memberikan informasi. Nah, misalnya kalau si badan publik bilang, si termohon bilang bahwa informasi yang diminta oleh pemohon itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, jadi majelis komisioner berhak bertanya kepada termohon apa dasar mengecualikan informasi tersebut. Kalau dasarnya adalah undang-undang, ya kita bisa menguatkan. Artinya, memang benar ini informasi yang harus ditutup atau dirahasiakan. Tetapi kalau hanya berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri atau peraturan gubernur dan seterusnya, maka badan publik harus melakukan dulu uji konsekuensi istilahnya. Uji konsekuensi. Ya, karena tidak ada undang-undang yang mendasari. Jadi kalau misalnya dia hanya merujuk pada peraturan di bawah UU, KI bisa membatalkan itu. Dan itu harus dibuka. Informasi putusannya harus dibuka seperti itu. Jadi ada yang namanya uji konsekuensi, dan setiap badan publik itu memang harus membuat DIK namanya, daftar informasi yang dikecualikan. Gitu. Jadi uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini berarti untuk seluruh komisioner ini harus paham ya untuk uji apakah karena mereka ini bagian dari ini ya. Yang melakukan uji konsekuensi adalah PPID-nya. PPID. Jadi dia harus bisa mendalilkan di persidangan kenapa kami tidak bisa memberikan informasi ini, karena dasarnya adalah undang-undang. Tapi kalau dasarnya selain undang-undang harus ada uji konsekuensinya. Dan itu bisa dilakukan sebelumnya atau saat itu.
Mbak Ona, kita berbicara sedikit terkait dengan PPID ini, ya, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap kabupaten kota. Setiap badan publik harus punya, Setiap sampai desa badan juga harus punya. Artinya itu seluruh kantor-kantor atau dinas-dinas memiliki untuk yang namanya ini PPID gitu harus punya PPID. Dan itu memang sudah ada legalitasnya ya Mbak Ona ya? Dibuktikan dengan SK. Oke, SK. Iya, SK. Oke. Jadi dalam satu OPD itu memang sudah dibentuk PPID. Jadi orang-orang yang di sana itu artinya orang internal di dalam kantor itu sendiri. Iya. PPID itu kan ditunjuk oleh atasannya. Oke, dibentuk ya. Jadi ada kalau di dalam tingkat kabupaten kota ada namanya PPID utama, biasanya adalah Dinas Kominfotik. Oke. Sisanya kemudian adalah PPID pelaksana gitu. Iya. Jadi PPID itu memang wajib. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi kami di KI ini karena mungkin masih ada badan publik yang belum membentuk PPID karena PPID ini kan sifatnya ex officio ya, tugas tambahan. Tugas tambahan, iya. Dari atasan yang mana terkadang orang yang ditunjuk biasanya di tradisi birokrasi itu kan ada mutasi, rotasi ya. Nah, misalnya PPID-nya yang ini sudah punya keilmuan tentang keterbukaan informasi UU KIP 14 2008. Kemudian diganti dengan PPID yang baru yang artinya kita harus mengulang. Dia harus mengulang lagi, mempelajari lagi dan itu bisa menjadi salah satu tantangan kita sebenarnya ya. Dan bahkan juga ada badan publik yang melekatkan tugas PPID itu di humas gitu. Iya. Jadi ya inilah yang menjadi tantangan kami ke depan bagaimana PPID ini bisa lebih capable lagi, lebih berkapasitas dalam pengetahuannya terkait keterbukaan informasi publik dalam mengolah, memilah informasi gitu ya. Dan ke depan kita ingin melakukan banyak sekali kegiatan penguatan PPID ini karena mereka adalah ujung tombak dari transparansi dan akuntabilitas sebuah badan publik. Iya, oke. Mbak Ona terkait dengan untuk ini ya, PPID, karena memang kan setiap OPD ya, ini artinya dari KI itu melakukan evaluasi kah? Atau seperti itu? Ya, jadi tugas KI itu selain memutus sengketa informasi, dia juga melakukan monitoring evaluasi terhadap seluruh badan publik yang ada di lingkup provinsi, seluruh provinsi ya. Jadi badan publik itu kan tidak hanya badan publik pemerintah, tetapi termasuk juga BUMD, termasuk juga pemerintah desa itu adalah badan publik. Iya, karena di sana ada anggaran ya, dana ada desa anggaran ya. PBDes, punya kementerian, ada BUMDesnya juga gitu ya. Nah ini jumlahnya 1166 desa, jadi kerjaan PKI itu sangat banyak sekali ya. Potensi badan publik di NTB itu luar biasa, ribuan mungkin bisa mencapai puluhan ribu mungkin ya kalau kita data secara keseluruhan termasuk badan publik non pemerintah yang memang dibiayai oleh misalnya hibah daerah gitu, itu juga boleh. Termasuk juga masjid pun bisa disebut badan publik ketika dia menghimpun dana dari masyarakat. Dari sumbangan masyarakatnya. Saya ambil contoh, ini pernah terjadi sebuah sengketa informasi di sebuah perusahaan swasta retail supermarket terkenal ya, multinasional. Jadi kan kalau misalnya dia misalnya ada customer mau belanja dan kemudian tidak ada kembalian ya, uang 100-nya 500-nya mau didonasikan misalnya seperti itu kan, oh ya sudah nggak apa-apa didonasikan saja. Tapi suatu ketika kita pengen tahu kemana sih dia dipakai apa sih donasi itu, oh itu rahasia perusahaan. Nah, dia tidak boleh menjawab seperti itu. Nah jadi ajukan dulu permohonan informasi itu yang 10 hari itu, kalau tidak dijawab dalam 30 hari ajukan keberatan. Tapi kalau masih belum puas dengan informasi yang disampaikan, ajukan ke Komisi Informasi. Nanti kita akan panggil para pihaknya gitu ya. Kemana uangnya diapain gitu ya. Nah, ini kayaknya solusi ya. Ini kayaknya solusi ini Kak, ini untuk masyarakat ya. Oh iya dong. Ya, karena selama ini kan masyarakat biasanya itu udah 50 perak aja atau 100 gitu ya. Udahlah. Tapi kalau dihimpun seluruh NTB misalnya semuanya nyumbang ya kan jadi banyak gitu. Dan kita berhak tahu uang kita dipakai apa, apakah benar memang untuk kaum
fakir miskin, untuk beasiswa atau sesuai apa. dengan yang diinformasikan. Iya, beasiswa pun kalau misalnya kita pengen tahu kok yang dapat beasiswa sih ini, padahal kita tahu ini adalah beasiswa untuk anak tidak mampu, tapi kita tahu yang mendapatkan ini adalah anak yang cukup berada. Lalu kita bertanya kepada kepala sekolah misalnya kan, bagaimana kriteria penilaiannya dan lain sebagainya. Terus kemudian tidak dikasih informasinya, terus lakukan mekanisme pengajuan informasi. Ya kalau masih belum puas, masih terhambat memperoleh informasi itu, mari adukan ke Komisi Informasi. Tapi yang saya sarankan kepada badan publik, kalau sudah terjadi sebuah sengketa informasi itu akan sangat lelah, capek ya, karena Anda bisa dipanggil sampai 5 atau 8 kali di persidangan ya. Jadi sebaiknya kalau memang itu adalah informasi publik, berikan kepada masyarakat karena itu adalah haknya, dan masyarakat juga berhak tahu gitu. Saya berhak tahu, Anda berhak tahu, kita semua berhak tahu. Iya. Kembali ke contoh kasus ya, yang tadi Mbak Ona, karena ini kan sepertinya bukan hanya di Lombok Tengah, tapi ini juga terjadi misalnya di Kota Mataram gitu ya, terkait dengan adanya retail gitu ya, yang bilang itu ini kan bisa disumbangkan ya. Terjadi kasus-kasus seperti itu. Jika misalnya ya dari ini kan termasuk sengketa informasi gitu ya. Terus biasanya kan dari pihak-pihak ini kadang ada yang keberatan gitu ya. Itu berarti kan bisa dilaporkan ya ke KI gitu ya, dengan sistem atau alur-alur yang telah disebutkan tadi. Iya, jadi kita sama dengan peradilan pada umumnya ya, tapi hanya kita fokusnya adalah sengketa informasi. Jadi putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi itu adalah setara dengan putusan lembaga peradilan lainnya, yang artinya itu bisa dibandingkan ke PT UN dan bisa dikasasikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya, jadi menarik sekali Mbak Ona. Iya, seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa memperoleh kepastian ya, kalau memang dia tidak puas ya, baik termohon atau pemohon, hasil dari putusan Komisi Informasi misalnya memerintahkan untuk badan publik membuka atau malah justru menguatkan putusan dari badan publik untuk menutup. Terus pemohonnya tidak puas, dia bisa mengajukan sengketa ke PT UN jika itu adalah badan publik pemerintah. Tapi kalau badan publik non pemerintah, dia bisa mengajukan banding ke pengadilan negeri gitu. Dan menyebut dengan pengadilan negeri ini, mitra-mitra dari KI ini yang mana-mana saja ini Mbak Ona? Iya, banyak semuanya ya. Maksudnya untuk yang kayak lembaga untuk ini yudikatif gitu kan, ini apakah memang ranahnya juga ke sana, misalnya ada yang tidak bisa terselesaikan atau misalnya harus selesai di dalam ruang sidang itu khusus untuk internal KI gitu? Iya. Jadi dalam memutus perkara sengketa informasi memang ada proses persidangannya ya, mulai dari pemeriksaan awal, terus kemudian agenda pembuktian, putusan dan lain sebagainya hampir sama gitu ya. Jadi yang saya maksud termasuk badan publik itu ya juga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya, selama dia menggunakan anggaran daerah, anggaran negara, kalau skupnya negara ya di Komisi Informasi Pusat ya, tapi kalau skupnya di daerah itu adalah kewenangan kami untuk menyidangkan gitu. Bahkan kita juga bisa memerintahkan lembaga seperti kepolisian untuk membuka informasi kalau memang itu adalah informasi publik gitu. Tapi kalau informasi yang tidak bisa diberikan kepada badan publik itu, kepada masyarakat itu adalah informasi yang memang masih dalam proses, belum dikuasai gitu loh. Jadi ini contohnya ya mungkin masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan ya. Artinya kalau itu dibuka kepada masyarakat, nanti dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses gitu. Jadi informasi ini belum bisa diberikan. Tapi kalau sudah sudah inkrah, sudah benar untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, maka hak masyarakat untuk memperoleh itu harus diberikan. Iya, saya tertarik nih Mbak Ona untuk mendapatkan informasi apakah di KI Nusa Tenggara Barat, yang sekalipun mungkin Mbak Ona baru ya, tapi paling mungkin dapat informasi-informasi karena kan satu linear nih ya, KPID dengan KI gitu ya. Kasus-kasus yang masuk ke ranah sengketa informasi di KI selama ini apa-apa saja dan hasilnya seperti apa gitu? Iya, apa saja misalnya yang itu tadi ya, misalnya Mbak Irina ini seorang guru, tapi pengen tahu misalnya di badan publik, dinas perdagangan misalnya. Ya memang profesi kita sebagai guru, tapi saya pengen tahu dong
ada nggak bantuan permodalan di Oke. dinas perdagangan gitu. Terus itu harus diberikan sebenarnya tanpa diminta. Makanya di setiap badan publik itu dia juga dituntut untuk memperbaiki, membenahi tata kelola pemberian informasinya ya. Yang itu paling tidak websitenya itu harus informatif. Iya, bisa diakses ya dengan bisa mudah diakses ya. laporan Oke. keuangannya, terus kemudian yang biasanya sering diakses atau ditanya oleh masyarakat itu adalah LHKPN misalnya, Oke, iya. informasi barang dan jasa. Itu kan oke. adalah informasi publik yang memang harus Harus diberikan, diketahui ya oleh harus masyarakat. bisa mudah diakses, itu yang penting ya. Oke. Dari website atau bisa dia juga bisa langsung datang ke badan publik tersebut. Oke, iya. Oke, Mbak Ona. Baik. Kita jeda sebentar ya. Kayaknya jelas banget ya dan dikuasai ya sama Mbak Ona. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Perluas pengetahuanmu dan temukan topik-topik seru serta fakta-fakta unik yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Di sini juga untuk mempromosikan bagaimana sih songket. Jangan lewatkan What Tahu setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Wajib tahu, What Tahu. Menemani Anda pemirsa dalam inspirasi kita ya. Aktivitas keseharian dan wawancara mendalam dengan tokoh inspiratif dari Nusa Tenggara Barat. BB nih yang berhasil lolos ke New York. Kemudian mengantar kami kemana-mana. Tapi di balik masalah ada potensi. Inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Tapi dengan DNA yang sama. Baik pemirsa, masih bersama Erina dan juga narasumber saya yang cantik ya, Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Ona ya, dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan bagaimana sebenarnya keberadaan KAI ini untuk masyarakat. Terus juga alur-alurnya seperti apa dan kaitannya ya antara lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota misalnya OPD-OPD karena sebagai pusat pemberian untuk informasi dan dokumentasi yang ada di kabupaten atau di kantor-kantor itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya KAI ya untuk memberikan edukasi yang lainnya, fungsi dan perannya. Kalau tadi memang sudah ada diberikan gambaran, mungkin ada program-program ya Mbak Ona ya yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat karena memang komisi informasi memang sebagai sumber untuk informasi bagi masyarakat atau publik gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Irna. Jadi perlu saya sampaikan bahwa
Komisi Informasi itu lembaga mandiri yang satu-satunya diberikan kewenangan untuk memutus sengketa informasi, tapi bukan lembaga yang tahu semua informasi gitu. Bukan lembaga yang tahu informasi, tahu semua informasi itu bukan di Komisi Informasi gitu. Tapi di samping memutus sengketa informasi, Komisi Informasi juga bertugas untuk memberikan literasi kepada masyarakat tentang haknya untuk tahu gitu ya. Jadi ke depan kami ingin lebih masif lagi untuk mencitrakan lembaga ini, fungsi dan tugasnya sebagai pemutus sengketa informasi, dan supaya juga masyarakat itu berani menggunakan informasinya, menggunakan haknya untuk mengetahui informasi publik ya. Caranya kita melakukan berbagai kerjasama. Saya ingin mencoba untuk melakukan kerjasama dengan pendekatan pentahelix ya, yang menggabungkan 5 unsur ya, unsur perguruan tinggi, pemerintah, media, kemudian komunitas dan pebisnis, pelaku usaha gitu. Iya. Jadi kalau di di perguruan tinggi kita bisa hadir ya untuk berkolaborasi mungkin di dalam momentum kuliah-kuliah umum ya, terkait khususnya yang punya program atau jurusan hukum ya, analisis kebijakan publik, kemudian komunikasi hubungan internasional, itu perlu memiliki wawasan tentang UU Keterbukaan Informasi Publik ini ya. Kemudian di media juga kita ingin menguatkan kolaborasi dengan media. Misalnya kita memberikan apresiasi kepada media-media yang memang rutin mewartakan tentang keterbukaan informasi, karena media ini sangat penting ya, dia punya peran strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang teredukasi tentang haknya untuk tahu, dan badan publik juga teredukasi agar dia lebih lebih baik lagi tata kelola keterbukaan informasi di badan publiknya. Kemudian di pelaku usaha misalnya dengan berkolaborasi membuat semacam forum dialog tentang bagaimana pertanggungjawaban terhadap dana CSR. Nah, CSR itu kan dana yang kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Terus di pemerintahan tentu kita masih punya banyak PR ya, karena memang saat ini Provinsi NTB berada pada peringkat menuju informatif ya. Jadi belum informatif, tapi menuju. Jadi ada tidak informatif, kurang informatif, cukup, menuju, dan informatif. Berarti grade-nya masih ada di bawah, tapi ini bukan fenomena yang berulang ya. Sebelum-sebelumnya kita informatif ya. Jadi ini adalah PR yang sangat besar bagaimana NTB di kancah nasional, yaitu pada program indeks keterbukaan informasi publik itu dibuat oleh Komisi Informasi Pusat ya. Jadi dia mengukur sejauh mana keterbukaan informasi di setiap provinsi ya. Nah, saat ini predikatnya masih menuju informatif. Jadi itu adalah PR yang harus kita tuntaskan bersama. Karena itu PR Mbak Ona ya. Sekarang apa yang Mbak Ona harapkan dari masyarakat gitu? Iya. Di era keterbukaan informasi ini, kecepatan arus informasi ini, marilah menjadi masyarakat yang informatif. Gunakan hak Anda untuk mengetahui informasi ya. Dan apabila mendapatkan hambatan ya untuk memperoleh informasi publik, silahkan mengadu kepada Komisi Informasi. Sangat jelas Mbak Ona ya. Waktu kita telah habis ternyata Mbak Ona ya. Karena begitu banyak sekali informasi yang diberikan ya, sehingga waktunya begitu cepat berlalu ya. Pemirsa, tak terasa waktu saya bersama Mbak Ona ya telah habis ternyata ya. Terima kasih Mbak Ona udah hadir di studio TPR Nusa Tenggara Barat untuk berbagi ya, sharing sekaligus mengedukasi masyarakat gitu ya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi pada program yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.